Dalam keheningan antara Wang Ling dan putranya di atas gunung, sebuah pedang terbang melintas membawa seorang pria beraura surgawi menebus pelangi dan menghilang di cakrawala. Hal ini mengejutkan hati Wang Ping dan bertanya pada ayahnya apakah itu seorang abadi. "Ya," jawab Wang Ling pelan. Mata Wang Ping kembali berbinar. "Ayah, benarkah aku tidak bisa berkultivasi?" Wang Ling hanya menggeleng menatap pelangi yang memudar. Sejak saat itu perjalanan mereka sunyi. Di dalam kereta, Wang Ping akhirnya berbisik lagi, "Ayah, aku ingin berkultivasi." Wang Ling menatap keluar jendela. "Kau tidak cocok untuk berkultivasi." Wang Ping hanya bisa menunduk sedih. "Aku mengerti, ayah." Wang Ling memalingkan wajahnya agar putranya tak melihat kesedihan di matanya. Tak seorang pun tahu alasan sebenarnya ia melarang Wang Ping berkultivasi. Hanya dirinya sendiri yang memikul beban itu dalam diam. Di dalam kereta sunyi menekan keduanya. Setelah lama terdiam, Wang Ping menatap wajah ayahnya yang mulai dipahat usia dan berbisik lirih mengakui kesalahannya. Wang Ling menoleh tersenyum hangat tanpa sepatah kata pun. Kereta akhirnya memasuki kota air luas, kota makmur yang hiruk pikuk di tepi sungai. Saat mereka turun dan melangkah ke keramaian, mata Wang Ping dipenuhi takjub. Untuk sesaat semua kesedihan yang membebani hatinya lenyap tertelan gemuruh kehidupan kota. Wang Ling memasuki restoran mewah di timur kota, disambut pelayan yang segera mengantar ayah dan anak itu ke meja dekat jendela. Anggur dan hidangan tersaji, sementara Wang Ping yang terlalu tampan untuk diabaikan langsung menarik perhatian para wanita di ruangan, sesuatu yang sudah biasa baginya sejak kecil. Wang Ling hanya menyesap anggur dengan tenang, lalu berkata singkat, "Mulai sekarang kita tinggal di sini. Kita harus membeli rumah." Wang Ping tersenyum, matanya berbinar melihat hiruk pikuk kota setelah sekian lama mengurangi lautan dan pegunungan. Namun sebelum suasana hangat itu bertahan lama, seringai ejekan terdengar dari meja sebelah. Tiga sosok duduk di sana, seorang lelaki tua berjubah sutra dengan aura mulia, ditemani pria tampan berjubah ungu bersulam emas dan seorang wanita di sisinya berusia 20 tahun dengan rambut hitam bagaikan air terjun. Tidak memukau namun menghadirkan kesegaran yang sulit diabaikan. Pria berjubah ungu itulah yang mencemooh. Ia menoleh pada wanita di sampingnya dan tertawa pelan, sengaja cukup keras agar terdengar. Anak konyol itu baru pertama kali memasuki kota air luas, tapi sudah berbicara seolah telah menjelajahi dunia. Benar-benar omong kosong. Wang Ping hanya mengerutkan keningnya tanpa membalas, sementara Wang Ling menyesap anggur, tatapannya menyapu meja itu seolah tak peduli. Wanita itu mengerutkan kening. Apakah itu lucu? Pemuda itu tertawa lagi. "Junior King Yi, bagaimana mungkin ini tidak lucu?" Dia mendengus dingin saat wanita itu memalingkan wajah dengan kesal. Sebenarnya ejekan itu lahir dari rasa iri dan cemburu. Karena saat Wang Ping masuk, wanita yang selalu dingin itu justru mengangkat kepala dan menatapnya. Melihat raut kesalnya, ia mendengus dingin dan menatap Wang Ping dengan sorot merendahkan. Jika wajah itu milik seorang wanita, pasti mempesona. Sayang dimiliki pria, namun jika menjadi pelacur dia akan cukup laku. Ejekan itu akhirnya memutus kesabaran. Wang Ping meletakkan sumpitnya dan membalas tenang, tajam seperti cermin yang memantulkan hinaan. "Wajahmu juga tampan, andaikan lahir sebagai wanita, tentu mempesona. Sayang kau lahir sebagai anak haram." Wajah pemuda itu menggelap, namun sebelum amarahnya meledak, Pak Tua di sampingnya bangkit murka. "Sejak kapan orang seperti ini boleh masuk ke kota air luas? Biar Pak Tua ini mengajarimu sopan santun." Sumpit melesat bagaikan kilat, mengarah ke bahu Wang Ping, cukup untuk melumpuhkan lengannya.
Wanita di sampingnya berseru kaget dan bangkit mengejar. Namun sumpit itu tiba-tiba kehilangan kekuatan dan jatuh lembut di samping Wang Ping. Wang Li meletakkan cawan anggurnya dan menatap lelaki tua itu. Hanya satu tatapan, seakan petir meledak di dalam jiwanya. Tatapan itu menembus mata, merobek kesadaran dan menghantam inti kultivasinya seperti pedang tak kasat mata yang siap menghancurkan segalanya. Tubuh Pak Tua itu membeku seakan disambar petir. Tangan dan kakinya gemetar liar, pikirannya kosong oleh rasa sakit yang menembus hingga ke jiwa. Detak jantungnya menggema bagaikan genderang kematian. Keringat dingin membasahi punggungnya. Seluruh keberadaannya runtuh hanya oleh satu tatapan. Setetes darah berkilau emas merebes dari sudut bibirnya. Inti emasnya retak, energinya bocor ke aliran darah. Seorang kultivator pembentukan inti hampir hancur tanpa perlawanan. Dia jatuh bersama kursinya yang retak. Wajahnya pucat, menelan pil dengan tangan gemetar sambil menghancurkan batu giok pemanggil bantuan. Restoran tenggelam dalam sunyi. Tamu-tamu cerdas segera pergi tanpa menoleh. Pemuda berjubah ungu terpaku, menatap Wang Ling dan Wang Ping dengan mata gelap penuh ketakutan. Wanita di sisinya hanya bisa terdiam, tak pernah membayangkan akhir seperti ini. Wang Ling meneguk anggur dengan tenang, lalu berkata dingin, "Aku tidak butuh kau untuk mengajari putraku." Pak Tua itu tak berani membuka mulut. Energi intinya telah bocor ke seluruh tubuh. Satu kata saja bisa membuatnya menyembar tak terkendali dan meruntuhkan kultivasinya. Pil yang ia telan hanya menahan kehancuran itu setipis benang. Pemuda berjubah ungu menatap Wang Ling dan mencoba menjaga wibawa. "Tak kusangka kau kultivator di planet Ranyun menyinggung keluarga Sun sama saja dengan..." Belum selesai berbicara, Wang Li melambaikan tangan. Tubuh pemuda itu gemetar, wajahnya pucat, lalu ia roboh ke lantai. Wang Lin tak membunuhnya. Di matanya, pemuda itu masih segedar manusia biasa dengan sedikit jejak energi spiritual. Entitas mereka tak berarti apapun. Di planet Ranyun, Wang Ling adalah leluhur tertinggi. Wang Ping menatap ayahnya dengan kaget. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari betapa dalam kekuatan yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Sementara itu, wanita bernama King Yi melangkah maju dengan ragu, memberi hormat, "Senior kami yang ceroboh." Wang Ling hanya meneguk anggur, tak menoleh sedikit pun. King Yi menggigit bibirnya, bimbang. Namun Wang Ping tersenyum hangat yang membuat wajahnya semakin bersinar. "Nona King Yi, namaku Wang Ping. Apakah Anda juga seorang kultivator?" Pipi King Yi memerah. "Belum," guru berkata sebelum mencapai pembentukan fondasi. "Aku tak layak menyebut diriku sebagai kultivator. Dan kalian harus segera pergi. Guru baru saja menghancurkan giok pesan. Seseorang pasti segera datang." Wang Ping tersenyum tipis dan seolah tak peduli, bahkan sempat mengobrol ringan dengan King Yi. Namun tiba-tiba siulan tajam terdengar dari luar. 3 lelaki tua muncul di dalam restoran seperti bayangan. King Yi segera menunduk hormat. "Leluhur Sun." Salah satu dari mereka berambut putih, matanya setajam kilat. Sekilas ia menilai Wang Lin sebagai manusia biasa, tetapi saat menatap Wang Ping, sorot matanya berubah, seakan melihat potensi luar biasa dengan lautan tersembunyi di balik jiwanya. Pemuda yang terkapar membuka mata dan merintih menunjuk gemetar. "Paman, dialah yang melukaiku." Segel melesat dari ujung jari sang leluhur, menutup kebocoran energi inti Pak Tua itu. Setelahnya ia menatap Wang Lin dengan wajah muram. "Caramu terlalu kejam. Apakah kau pikir keluarga Sun akan tinggal diam?" Wang Lim bahkan tak menoleh pada lelaki tua itu. Ia meletakkan kendi anggur dan berkata tenang, "Pin-er, ayo pergi." Lalu bangkit menuju pintu. Wang Ping tersenyum pada King Yi. Gadis itu memerah, mengingat bagaimana ia tadi berusaha menahan gurunya. Dengan langkah ringan, Wang Ping mengikuti ayahnya keluar.
Para tetua keluarga Sun segera menghadang. Selesaikan dulu urusan ini, baru kalian boleh pergi. Wang Ling tetap melangkah, satu langkah sederhana, namun di benak mereka terdengar seperti raungan langit. Bukan teknik, bukan mantra, tak ada setitik energi spiritual, hanya aura, tekanan yang lahir dari seorang yang telah menyatu dengan Dao. Dua kultivator jiwa yang baru lahir di belakang para tetua langsung mundur tanpa sadar. Wajah mereka pucat. Tetua tertinggi yang setengah langkah menuju tahap pembentukan jiwa ikut terguncang. Jiwanya seakan ditekan dari dalam. Ia terpaksa mundur 2 langkah. Wang Ling melewati mereka begitu saja. Hanya kali ini, suaranya bergema dari luar restoran. Kata-kata itu meninggalkan rasa ngeri yang lama membeku di hati keluarga Sun. Wajah Qing Yi semakin memerah. Di jalan, Wang Ping ragu sejenak sebelum bertanya, "Ayah kenal keluarga Sun?" Ayah pernah berjanji melindungi mereka selama 1 abad. Setelah hening sejenak, Wang Ling menambahkan dengan nada samar, "Gadis bernama Qing Yi itu tidak buruk." Wajah Wang Ping yang tampak langsung memerah. Tak lama kemudian mereka membeli rumah besar di utara kota air luas dan menetap. Namun di sisi lain kota, cabang keluarga Sun telah dilanda kegemparan hanya karena satu kalimat Wang Ling. Sejak leluhur keluarga Ran menghilang, keluarga Sun bangkit karena Sun Si dan menggantikan mereka sebagai penguasa planet Rayun. Dalam 20 tahun, kekuatan itu berubah menjadi kesombongan. Di aula cabang keluarga Sun di kota air luas, 3 tetua pembentukan jiwa menginterogasi para saksi insiden di restoran. Qing Yi berdiri gemetar, sementara gurunya yang kultivasinya merosot hanya bisa menunduk. Dari kesaksian yang terungkap, mereka menyimpulkan satu hal. Seseorang yang mampu menghancurkan inti kultivator dengan tatapan dan memaksa 3 kultivator jiwa yang baru lahir mundur tanpa mantra, kemungkinan berada di tahap transformasi jiwa atau lebih tinggi. Namun para tetua tetap percaya diri, leluhur keluarga Sun masih berdiri di belakang mereka. Perintah pun dijatuhkan, pelapor diusir, dan kultivator transformasi jiwa akan dikirim untuk menghadapi orang misterius itu. Sementara itu di utara kota, papan rumah Wang telah dipasang. Di bawah cahaya bulan, Wang Ling berbicara pada putranya. Ia menjawab pertanyaan putranya akan mengerti kenapa ia tak diizinkan berkultivasi. Namun Wang Ling berjanji memberinya kekayaan, kekuasaan, dan kebebasan. Wang Ping memilih jalan manusia menjadi penguasa tertinggi dengan usahanya sendiri. Wang Ling mengabulkan, memberinya bayangan pelindungan, lalu pergi dengan punggung penuh kesedihan yang tak pernah bisa ia ungkapkan. 3 hari kemudian, Sun Qiming yang berada di tahap akhir transformasi jiwa sekaligus calon kepala keluarga berikutnya datang, membuat anggota keluarga cabang gemetar dengan hormat. Tanpa basa-basi dia bertanya di mana orang itu. Karena ia tahu jika semua laporan benar, lawan mereka mungkin bukan sekedar kultivator transformasi jiwa, melainkan monster tua di tahap kekuasaan. Sun Qiming segera dibawa ke lokasi. Ketika seorang tetua mulai mengeluh tentang kesombongan orang misterius itu, Sun Qiming membentak tajam, menyuruhnya diam. Baginya masalah ini justru menunjukkan bahwa pihak lawan telah bersikap lunak, sementara keluarga Sun terlalu buta untuk menyadarinya. Dengan wajah muram, ia memperingatkan bahwa kesombongan seperti ini suatu hari bisa membawa bencana bagi keluarga mereka. Seorang pemuda berjubah ungu menyala, yakin keluarga Sun dilindungi sosok kuat. Tatapan Sun Qiming langsung tertuju padanya. "Masalah ini bermula darimu. Bersiaplah, ini tidak akan mudah diselesaikan." Pemuda itu adalah Yun Wufeng dari keluarga Yun di planet Laut Awan. Meski bakat kultivasinya buruk, status keluarganya membuat semua orang enggan. Ia percaya tak seorang pun berani menyinggung di wilayah utara sistem bintang Al-Heaven. Namun keyakinan itu segera diuji. Saat rombongan tiba di utara kota air luas, mereka berhenti 100 kaki dari rumah Wang. Tak seorang pun berani melangkah lebih dekat.
Saat melihat papan bertulisan kediaman Wang, hati Sun Qiming langsung tenggelam. Ia memberi salam dengan hormat, namun yang keluar hanyalah seorang pelayan muda yang menyuruh mereka pergi. Seorang tetua keluarga Sun mencibir dan nekat menerobos masuk. Namun begitu melangkah melewati gerbang, ia muntah darah dan mundur dengan wajah penuh teror ketika sebuah kekuatan keluar. Pada saat itu, Sun Qiming merasakan aura kultivator kekuasaan yang sangat dikenalnya. Tanpa ragu ia segera meminta maaf dan membawa seluruh rombongannya pergi. Setibanya di aula keluarga, ia memerintahkan larangan mutlak mendekati rumah Wang dalam radius 1000 kaki. Dengan gemetar ia mengakui kebenaran yang membuat semua orang pucat. Sosok itu adalah Sumu, monster tua yang pernah mengguncang seluruh wilayah utara sistem bintang Al-Heaven. Di sisi lain, Yun Wufeng menyesali semuanya, menyadari ia telah memprovokasi putra orang itu. Malam itu, Wang Li muncul dari bayang-bayangan, menjatuhkan Yun Feng dalam ketakutan. Lalu memberi Qing Yi kesempatan, temani Wang Ping seumur hidup, dan dia akan memberinya kultivator jiwa yang baru lahir. 3 hari kemudian, Wang Ping pergi mengejar ambisinya, sementara Wang Ling tinggal sendiri, mabuk untuk pertama kalinya dalam 800 tahun. Selama 3 tahun terakhir, di utara planet Ranyun lahir sebuah sekte baru bernama Sekolah Surga. Sekte itu hanya menerima manusia biasa, tak tersentuh dengan dunia para kultivator. Namun justru karena itulah, ia tumbuh seperti api di padang kering, cepat, diam-diam, dan tak terbendung. Desas-desus menyebar perlahan seperti salju yang jatuh tanpa suara. Orang-orang berbisik bahwa pemimpin sekolah surga adalah seorang abadi, dan di sisinya selalu berdiri seorang wanita misterius. Waktu melaju tanpa ampun, 7 tahun berlalu dalam sekejap. Wang Ling kini tampak jauh lebih tua. Sementara itu sekolah surga berkembang bak bola salju yang menggelinding menuruni lereng. Semakin besar, semakin kuat hingga cabangnya pun muncul di kota air luas. Pada suatu hari musim gugur, angin dingin berhembus pelan saat Wang Ling berjalan keluar dari rumahnya seperti biasa menuju penginapan kecil tak jauh dari sana. Ia duduk meminum anggur dengan tenang, matanya berkabut seolah dunia di hadapannya telah memudar. Tatapannya hanya terpaku keluar jendela, diam seperti seorang yang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Para pelayan telah lama terbiasa dengan lelaki tua itu. Mereka meletakkan anggur dan makanan di mejanya tanpa banyak kata, lalu kembali melayani tamu lain. Menjelang tengah hari, penginapan menjadi riuh. Mereka membahas bagaimana sekolah surga telah menguasai sebagian besar planet Ranyun, menjadikannya sekte nomor 1 di 3 kerajaan. Wang Li menyesap anggurnya perlahan. Semua suara itu berlalu seperti angin, tak menimbulkan jejak di wajahnya. Pemandangannya menembus kejauhan, seolah melintas ruang dan waktu, menuju sosok Wang Ping yang kini setengah baya, namun masih menyala oleh semangat hidup.